Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Ikhwati fillah, alhamdulillah kemarin kita berjumpa kembali di dalam kajian rutin melanjutkan pembahasan tentang nasihat. Jamaah yang Allah muliakan, baik hadirin jamaah Masjid Al-Irsyad di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Bandung Barat. Tema yang kita angkat sekarang melanjutkan pembahasan yang lalu, yaitu tentang nasihat. Sudah kita terangkan agama ini nasihat bagi 5 pihak. 4 di antaranya sudah kita bahas. Pertama bagi Allah, kedua bagi kitabnya Al-Quran, ketiga bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, keempat bagi imam kaum muslimin, dan yang terakhir bagi umumnya kaum muslimin. Kita sudah terangkan yang dimaksud dengan nasihat bukan sekedar wejangan. Wejangan ya salah satu bentuk nasihat. Sebab kalau makna nasihat hanya wejangan, masa agama adalah nasihat bagi Allah. Masa Allah dikasih wejangan, masa Al-Quran, masa Nabi SAW dikasih wejangan. Bukan hanya itu, tapi nasihat artinya badlul khairi lil mansuhilah. Artinya melakukan kebaikan, mengorbankan kebaikan bagi pihak yang dinasihati. Agama ini nasihat bagi Allah, artinya kita melakukan kebaikan kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah dan seterusnya seperti yang sudah kita bahas. Demikian juga kepada Al-Quran, demikian juga kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemarin terakhir kepada imam kaum muslimin. Nah, sekarang yang kelima, agama adalah nasihat bagi umumnya kaum muslimin. Didahulukan nasihat kepada imam karena kemaslahatan imam itu kemaslahatan umat. Makanya kalau ada imam jahat, fasik, zalim, doakan, nasihati, beri peringatan kalau dia menyimpang, dan doakan kebaikan. Bukan didoakan keburukan. Doakan dapat hidayah. Doakan dapat tuntunan. Doakan dapat taufik dari Allah. Doa kita dikabul. Pemimpin yang tadinya zalim menjadi adil, yang tadinya fasik menjadi soleh, maslahatnya bagi umat. Tapi kalau didoakan keburukan, didoakan kecelakaan, musibah, mati, maslahat tidak? Tidak maslahat. Pertama, menunggu penggantinya itu akan muncul kekacauan. Kedua, penggantinya mungkin aja lebih buruk daripada yang sebelumnya. Tapi kalau didoakan kebaikan dan hidayah, maslahat, maka didahulukan imam. Nah, baru
umumnya kaum muslimin. Agama adalah nasihat bagi umumnya kaum muslimin. Apa maknanya? Maknanya sudah kita terangkan, nasihat ini melakukan kebaikan kepada pihak yang kita nasihati. Oleh karena itulah menasihati sesama muslim mencakup beberapa hal. Pertama, wajib mencintai sesama muslim. Ini bagian dari nasihat kita kepada sesama muslim. Karena sekali lagi makna nasihat adalah memberikan kebaikan kepada sesama muslim. Dan kebaikan yang pertama adalah rasa cinta kita. Dan ini wajib hukumnya. Sebagaimana firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu hanyalah bersaudara. Sebagai saudara wajib ada rasa cinta. Nggak ada rasa cinta, nggak ada iman. Nggak ada iman, mustahil masuk surga. Sebagaimana hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian beriman. Kalau nggak ada iman nggak akan bisa masuk surga. Dan kalian tidak dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai di antara sesama kalian. Jadi wajib saling mencintai karena ada perintah. Terus ada penjelasan yang menegaskan kalau nggak ada cinta nggak ada iman. Nggak ada iman nggak akan masuk surga. Selain itu ada iming-iming dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atas wahyu dari Allah azza wa jalla orang-orang yang mencintai sesama muslim. Apa iming-imingnya? Banyak. Pertama, orang yang mencintai sesama muslim akan dicintai oleh Allah. Seberapa besar kadar cinta Allah kepada kita bergantung kepada seberapa besar kadar cinta kita kepada sesama muslim. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang sahih sanadnya diterima dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abid Dunya. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Ini namanya apa? Hadis qudsi. Apa kata Allah? Haqqat mahabbati alal mutahabin. Wajib akan memperoleh kecintaanku orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ini menunjukkan kecintaan kita kepada sesama muslim mengundang kecintaan Allah Azza wa Jalla. Karena itu tidak heran di akhiratnya orang ini istimewa. Salah satu bentuk diistimewakannya orang ini di akhirat, dia akan dinaungi dari teriknya panas matahari yang sangat menyengat. Kita tahu sering dengar di padang mahsyar setelah ditiup sangkakala yang kedua kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tak beralas kaki, tidak berkhitan, matahari sangat dekat, kepanasan dengan kadar penderitaan yang luar biasa. Berkeringat, ada yang keringatnya merendam sampai telinganya, pinggangnya, dan seterusnya tergantung amal. Semua orang menderita, sampai semua orang tuh ingin segera lepas dari kondisi, situasi seperti itu. Makanya mereka minta syafaat kepada para nabi kan.
Tapi di antara sekian banyak orang yang menderita, ada orang yang diberikan naungan oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satunya adalah orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis, di antaranya nih hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha yaqulu yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, "Ainal mutahabuna bijalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli." Kata Allah, mana orang yang dulu ketika di dunia saling mencintai karena kemuliaanku? Mana? Pada hari ini aku akan naungi mereka di bawah naunganku pada hari ketika tak ada naungan lain selain naunganku. Ini hadis yang pertama. Orang yang saling mencintai karena Allah itu akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain riwayat Imam Ahmad, Imam Ibn Hibban, Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya dengan sanad yang sahih diterima dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wasalam, "Innal mutahabina fillahi fi dhillil arsh." Sesungguhnya orang-orang yang saling mencintai karena Allah, mereka akan berada di bawah naungan arsy Allah Azza wa Jalla. Dan ini hadis menjelaskan bahwa naungan untuk orang-orang tertentu pada hari kiamat adalah naungan di bawah arsy, bukan naungan khusus selain arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hal itulah maka kita melihat bahwa mencintai sesama muslim itu begitu ditekankan. Wajib sampai dikatakan gak ada iman tanpa cinta. Tanpa iman gak bisa masuk surga. Ini menunjukkan wajibnya bagi setiap muslim untuk saling mencintai, dan ini salah satu di antara bentuk kebaikan kepada sama muslim dan memberikan kebaikan kepada sama muslim. Itu salah satu di antara bentuk nasihat kepada sesama muslim. Inilah bentuk nasihat yang pertama, saling mencintai karena Allah. Selain dilepaskan dari penderitaan di padang mahsyar, orang yang saling mencintai karena Allah diistimewakan dalam bentuk lain. Apa keistimewaan dalam bentuk lain itu? Sesuatu yang para nabi, para shodiq, para siddiqin, para solihin, bahkan para syuhada merasa, kata orang pada larang teh mah kabita ku kedudukan yang seperti itu. Kabita teh tergiur, teriming-iming, terobsesi, tertarik ingin memperoleh kedudukan seperti itu. Berupa apa? Satu riwayat menyebutkan kursi, riwayat lain menyebutkan mimbar. Dan riwayat ini banyak, satu sama lain saling mendukung, saling menguatkan. Sahih sanadnya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, tunsabu li ta'ifati minan nas karasiu haulal arsy yaumal qiyamah. Dalam riwayat lain, manabir min nur haulal arsy yaumal qiyamah. Akan ditegakkan bagi beberapa orang beberapa buah kursi
di sekeliling arsy pada hari kiamat. Dalam riwayat lain, beberapa mimbar yang bercahaya. Kursi atau mimbar fungsinya sama. Untuk apa? Untuk duduk. Mimbar untuk duduk. Mimbar kana mimbaru Rasul sallallahu alaihi wasallam 3 darajat. Qama fi tsaniyah wa qa'ada ala tsalitsah. Mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 3 tingkat, 3 anak tangga. Beliau suka berdiri khutbah di tangga yang kedua dan duduk di tangga yang ketiga. Itu mimbar, tempat duduk. Makanya faso'ada ala mimbarihi. Nabi suka naik ke mimbarnya. Berdiri tingkat kedua dan duduk di tingkat ketiga. Ini mimbar yang sesuai dengan sunnah. Kalau sekarang umumnya di masjid bukan mimbar tapi podium, ya enggak? Tapi disebut juga mimbar oleh orang sekarang, beda bentuknya. Kebayang ketika khutbah naik ke atas mimbar. Mimbar nanti podium. Jadi kembali ke hadis tadi. Ada berapa mimbar bercahaya atau kursi di sekeliling arsy. Alaiha qaumun, di atas kursi atau mimbar itu ada sebuah kaum. Wujuhuhum nurun kal qamari lailatul badr. Wajah mereka itu bercahaya seperti bulan pada malam purnama, sumringah. Walibasuhum nurun, pakaian mereka juga bercahaya. Laisu bil anbiya wala syuhada. Mereka bukan para nabi, bukan para syuhada. Yaghbituhumun nabiyuna wasyuhada wassolihun. Tapi para nabi, para syuhada, para solihin merasa kabita kedudukan mereka. Teriming-iming, tergiur. Ini orang istimewa pada hari kiamat nih. Atau para sahabatnya penasaran ya. Bertanya, man haula'i ya Rasulullah? Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Sifhum lana ya Rasulullah. Terangkan sifat-sifat mereka kepada kami wahai Rasulullah. Kita menyangka pasti ahli ibadah, ahli tahajud, ahli saum, ahli Quran gitu kan? Ternyata mereka itu orang-orang yang secara sosial bagus. Gaul dengan pergaulan yang baik, menunjukkan kemuliaan akhlak. Nabi SAW menyatakan, humul mutahabuna fillah, wal mutajalisuna fillah, wal mutanasihuna fillah, wal mutanasiruna fillah, wal mutazawiruna fillah. Mereka orang-orang yang memiliki 5 sifat. Kelima-limanya ini aksi sosial. Akhlak yang mulia ketika bergaul, berinteraksi dengan sesama muslim. Kata beliau, mereka yang istimewa tadi, yang diberikan baik kursi ataupun mimbar yang sangat bercahaya, dipikabita oleh para nabi, para syuhada, para solihin. Pertama, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka orang-orang yang suka saling bermajlis karena Allah. Ketiga, mereka orang-orang yang suka saling menasihati karena Allah. Keempat, mereka adalah orang-orang yang suka saling menolong, membantu, ta'awun 'alal birri wat taqwa karena Allah. Dan terakhir yang kelima, humul mutazawiruna fillah. Mereka orang-orang yang suka saling mengunjungi karena Allah Azza wa Jalla. Kelima-limanya ini wujud apa? Rasa cinta kepada sesama muslim. Saling bermajlis, saling menasihati, saling menolong, saling mengunjungi. Ini wujud nyata dari rasa cinta. Diberi iming-iming kayak gitu oleh Allah Azza wa Jalla. Ditekankan semuanya karena Allah.
untuk meraih ridho Allah, untuk memperoleh balasan dari Allah, untuk mendapatkan apa-apa yang ada di sisi Allah. Ditekankan karena Allah. Gaul itu bukan karena kepentingan dunia. Kalau kepentingan dunia, milihnya yang kaya, yang berpangkat, yang berjabatan, yang punya pengaruh, kan gitu ya. Gak peduli agamanya apa dan bagaimana, gak peduli. Itu kepentingan dunia. Motivasi gaulnya, motivasi interaksinya itu karena dunia. Tapi kalau karena Allah, dilihat agamanya nih. Al-mar'u 'ala ad-dini khalili falyanzur ahadukum ma yukhalil. Seseorang agamanya sangat tergantung pada agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia bergaul, berkawan. Dipilih karena agama, karena kesolehan, karena keilmuan dan seterusnya. Itu baru lillah, karena Allah. Tapi kalau karena dunia, pasti yang dipilih bukan karena agama. Dan kelak seluruh permusuhan di luar karena Allah akan berubah menjadi seluruh perkawanan, persahabatan, persaudaraan yang bukan karena Allah akan berubah menjadi permusuhan di akhirat. Kita kan sudah bahas ketika membahas Al-Qiyamatul Kubra di Pusdai. Pertengkaran di akhirat. Bertengkar antara atasan dan bawahan. Bertengkar antara pengikut dan yang diikuti. Bertengkar antara pemimpin dan rakyatnya. Bertengkar antara bahkan ruh dengan jasad. Bertengkar antara seseorang dengan anggota badannya. Karena seluruh hubungan tadi itu murni karena dunia. Akibatnya mengabaikan rambu-rambu syariat. Akibatnya terjerumus dalam dosa, penyimpangan, kemaksiatan. Akhirnya kena azab, kena hukuman, baru saling menyalahkan. Berubah menjadi pertengkaran dan permusuhan. Al-akhillau yawma idzin. Bahwa al-akhillah, persaudaraan atau persahabatan pada hari kiamat akan berubah menjadi permusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa. Orang bertakwa, bersahabat, berkawan, bergaul, bersaudara itu atas landasan ketakwaannya. Karena Allah. Makanya nggak pilih pangkatnya apa. Hartanya apakah kaya atau fakir atau miskin. Punya jabatan atau tidak. Enggak. Yang dilihat bagaimana agamanya. Bagaimana akhlaknya. Bagaimana ilmunya. Itu yang dijadikan ukuran untuk berkawan, bersahabat atau tidaknya. Inilah bentuk nasihat yang pertama kepada umumnya kaum muslimin, yaitu apa? Saling mencintai dengan sesama muslim. Yang kedua, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ta'awun artinya kerjasama, saling menolong, saling membantu. Tapi bukan dalam keburukan, hanya dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Allah berfirman dengan nada perintah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong, kerjasamalah kalian di dalam kebaikan dan takwa. Dan jangan kalian saling tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Perintah ini menunjukkan wajib. Islam itu agama yang sangat menekankan kebersamaan dan kepedulian secara sosial.
Bukan agama yang mengajarkan kepentingan individual, tidak. Siapa yang egois, hanya mikir kesenangan, keselamatan diri sendiri, diancam dengan azab, diancam dengan ditolaknya amalan orang tersebut. Di antara beberapa bentuk ta'awun atau kerjasama atau tolong-menolong ini adalah pertama, mengangkat, menghilangkan kesulitan dari diri orang lain. Dan dalam hal ini ada banyak iming-iming dari Allah, janji yang menggiurkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang menolong, membantu orang lain ikhlas karena Allah, dia hanya akan mengharapkan balasan dari Allah, bukan balasan dari orang yang kita tolong. Kalau ini motivasinya, ini niatnya, dia nggak pandang bulu apa orang itu dikenal oleh kita atau tidak. Orang itu kaya atau miskin. Orang itu bisa balas budi kebaikan kita atau tidak. Nggak akan pandang bulu. Karena yang diharapkan balasan dari Allah. Nggak peduli orang itu mau berterima kasih atau tidak, membalas atau tidak. Nggak peduli, bukan itu. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian ini liwajhillah, hanya untuk memperoleh wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak menginginkan balasan, bahkan ucapan terima kasih. Enggak. Tidak berharap nuhun, terima kasih, syukran, thank you, dan seterusnya, enggak. Hanya untuk memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka enggak peduli orang yang butuh pertolongan itu orang yang dikenal atau tidak. Kaya atau miskin, bisa balas kebaikan kita atau tidak. Enggak peduli. Allah yang akan membalasnya. Apa sih balasan dari Allah? Oh, luar biasa, dunia akhirat. Balasannya bukan sekedar pahala dan ampunan. Pahala ia dapat. Kalau kita menolong orang pasti dapat pahala. Dan pasti menggugurkan dosa. Setiap kebaikan selain dapat pahala menghapus dosa. Karena Allah menyatakan innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapus dosa-dosa. Selain itu, ada beberapa iming-iming yang menggiurkan, pangbibita yang membuat kita kabita. Di antaranya, dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sir, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang melepaskan satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan dunia dari diri seorang mukmin. Ada kawan kita, saudara kita, baik dia itu kita kenal atau tidak, tapi kita yakini dia muslim, ada kesulitan. Kita bantu, kita tolong, melepaskan dia dari kesulitan. Kesulitan dunia, apa aja.
kekurangan ekonomi, makan, sandang, pangan, papan, dan seterusnya. Maka apa akibatnya? Allah akan membebaskan orang itu dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Dalam riwayat lain, dari kesulitan dunia dan akhirat. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Jenis perbuatannya membebaskan orang dari kesulitan, Allah akan balas, kita akan dibebaskan dari kesulitan. Baik di dunia juga di akhirat. Terus yang kedua, waman yassaru ala mu'sir. Siapa orang yang memberi kemudahan kepada orang yang mu'sir. Mu'sir itu orang yang kesulitan membayar hutang. Dia berhutang untuk sesuatu yang urgen, janji sebulan. Ternyata pas sebulan belum mampu, diberikan tempo. Diberikan keleluasaan waktu. Nah, kalau tidak punya mah dipaksa juga, paling nangis ya enggak. Nggak bisa bayar, diberikan kemudahan. Apa untungnya bagi kita? Untungnya Allah akan yang akan balas. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan beri kemudahan kepada orang itu dunia dan akhirat. Kita memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang dan sulit membayar kepada kita, diberi tempo. Maka kita dibalas oleh Allah, diberikan kemudahan dari seluruh kesulitan baik dunia termasuk lagi di akhirat. Ini sesuatu yang bikabitan. Kalau kita ingin kesulitan kita dipermudah oleh Allah, permudah urusan orang lain yang berurusan dengan kita. Jangan tanamkan prinsip seperti orang pada umumnya, kalau bisa dipersulit. Ngapain? Dipermudah, kan gitu ya. Urusan mudah jadi ribuh. Kena doa tuh nanti. Doa keburukan. Ya Allah, ini orang ngari ribuh pisan bisa dipermudah tapi dipersulit. Nanti Allah mempersulit hidup orang seperti itu baik dunia ataupun akhirat. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan yassiru wa la tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit. Nanti Allah yang akan balas. Ini poin kedua tuh. Poin pertama, siapa yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan, Allah akan lepaskan orang itu dari kesulitan dunia akhirat. Kedua, siapa orang yang memberi kemudahan orang yang berhutang, Allah akan beri kemudahan dari seluruh kesulitan dia dunia akhirat. Ketiga, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menutup aib seorang muslim? Umumnya kita digoreng tuh aib orang muslim tuh, diolah menjadi bahan omongan yang menyenangkan, ya enggak? Jadi ghibah. Dan ini paling disukai oleh orang. Makanya acara-acara di TV yang ratingnya paling tinggi acara ghibah. Jadi acara yang paling laku acara ghibah dengan berbagai macam judul, tapi isinya itu juga yang dighibahi public figure, artis, pejabat, pengusaha, ustadz ada yang masuk, ada ustadz selebritis juga ya. Nah, itu tuh wajib bagi kita menutup aib orang. Mengungkapkannya ghibah. Ada orang menyanggah, tapi ini kan sesuai fakta. Umum berhak tahu.
Apa? Siapa yang memberi hak kepada umum bahwa mereka berhak tahu? Nggak berhak tahu. Urusan aib orang nggak berhak tahu orang lain. Itu perlu diluruskan, dibantah. Publik kan berhak tahu loh. Kata siapa berhak? Nggak berhak kok. Siapa yang beri hak untuk mengetahui aib orang? Apalagi membicarakan. Membicarakannya ghibah. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ. Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka nggak kalau salah seorang di antara kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati? Pasti kalian nggak suka. Nanti dari gibah ini lahir celaan, hinaan ya. Karena aibnya dibongkar, akhirnya dicela. Ih, si anu mah begini, si anu mah begitu dan betul. Melanggar lagi. La yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Lalu setelah dicela diberi sebutan yang buruk. Melanggar lagi ayat wala tanabazu bil alqab. Jangan suka saling memberi gelar-gelar buruk di antara kalian. Banyak itu rentetannya tuh. Kalau kita mengetahui ada aib dalam diri seseorang, wajib kita tutup. Menutupinya ibadah. Mengungkapkannya dosa. Dan Allah Azza wa Jalla akan memberi balasan. Salah satu bentuk balasannya, aib kita juga akan Allah tutup baik di dunia ataupun di akhirat. Nih hadis, kalimat ketiga dalam hadis ini, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib orang itu dunia sampai akhirat. Ini bentuk ta'awun alal birri wa taqwa. Kerjasama, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Lalu ditutup oleh kalimat terakhir dalam hadis ini, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah selalu akan menolong seorang hamba selama hamba itu siap menolong saudaranya. Ini yang disebut dengan al-jaza min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Kita sering menolong, kita akan sering ditolong. Dengan cara yang kita tidak bisa duga. Kita sering mempermudah urusan orang, Allah akan permudah urusan kita. Kita sering melepaskan orang lain dari kesulitan, kita akan banyak dilepaskan dari kesulitan oleh Allah baik di dunia ataupun di akhirat. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min qurabatil yaumal qiyamah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak boleh saling menzalimi, tidak boleh saling menyakiti. Siapa orang yang membantu keperluan dunia seorang muslim, keperluan dunia loh, disebut keperluan dunia, ini menyebut adna syai'. Adna syai' itu sesuatu yang paling rendah, paling kecil. Menunjukkan kalau menolong, membantu orang lain dalam perkara agama akhirat lebih hebat lagi, lebih mulia lagi, lebih gede lagi pahalanya. Man kana fi hajati akhi, siapa orang yang membantu keperluan seorang hamba, seorang saudara, Allah akan membantu keperluan dia.
Siapa orang yang melepaskan satu kesulitan dari diri seorang muslim, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Siapa orang yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aib dia baik di dunia ataupun di akhirat. Dan mafhum mukhalafah dari hadis ini, siapa orang yang membongkar aib orang lain, Allah akan bongkar aib dia dunia akhirat. Kita menggibahi orang lain, aib-aib kita oleh Allah akan dibongkar. Tidak hanya di dunia, di akhirat juga. Selain diazab, selain dosa kita bertambah, selain pahala kita berkurang, selain lebih rendah hinanya kita di hadapan manusia atau di hadapan Allah Azza wa Jalla dunia akhirat. Ini bentuk ta'awun. Terlebih kalau menolong orang lain tanpa sepengetahuan dia. Diam-diam di belakang dia kita bantu. Tiba-tiba dia itu tertolong, terbebas dari kesulitan, dari kesusahan. Nggak tahu siapa yang bantu saya ya. Oh, itu lebih hebat lagi. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam dalam salah satu hadis yang diterima dari Anas radhiyallahu an, beliau bersabda, man nasara akhahu bi dhahril ghaib nasarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menolong saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang ditolong, Allah akan menolong dia baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Khusus berhutang, Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih menekankan lagi. Apalagi kalau hutangnya itu umpamanya yang berhutang itu, waduh, gak akan mampu bayar. Dilihat dari penghasilan sehari-hari, untuk makan sehari-hari dia dan keluarganya susah. Kekayaan, simpanan, barang-barang gak punya, semua sudah terjual habis. Bebaskan dia. Lunaskan. Orang yang melunaskan hutang orang lain kepada kita, karena memang kita melihat dia nggak mampu lagi bayar, bebaskan. Tidak dibebaskan juga nggak kebayar, apa untungnya? Kalau dibebaskan, apa untungnya? Banyak. Di antaranya, pada hari kiamat dia akan peroleh naungan pada hari kiamat. Di bawah naungan arsy Allah, sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, juga Imam Ad-Darimi dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih dari Abu Qatadah radhiyallahu an, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, man nafsa an gharimihi aw maha'an kana fi dhillil arsy yaumal qiyamah. Siapa orang yang membebaskan orang yang berhutang kepadanya atau dihapuskan, siapa orang yang memberi tempo kepada orang yang berhutang atau dihapuskan, dia akan berada di bawah naungan arsy Allah pada hari kiamat. Ada riwayat-riwayat yang lebih menggiurkan lagi daripada yang barusan. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kana rajulun yudayinun nas. Fakana yaqul li fatah idza ataita mu'siran tajawaz anhu la'alla Allah ayatajawaza anna. Qal falaqi Allah fatajawazu an. Ada orang yang suka memberi hutang kepada orang lain, memberi pinjaman. Orang yang suka memberi pinjaman mengutus debt collector, penagih hutang. Jangan dibayangkan zaman sekarang garang-garang, galak-galak, kadang merampas motor atau mobil di jalan, ada ya?
Si orang yang ngasih hutang ini berpesan kepada debt collector yang dia suruh. Idza ataita mu'siran tajawaz anhu. Kalau kamu menemukan ada orang yang nggak bisa bayar hutang, kesulitan, keberatan, bebaskan dia. Semoga Allah juga membebaskan kita. Disuruh dilunaskan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketika dia berjumpa dengan Allah pada hari kiamat, Allah membebaskan orang itu dari azab. Ini yang pertama, lebih menggiurkan dari yang tadi. Ini menunjukkan membebaskan hutang orang yang memang nggak bisa bayar hutang, membebaskan dari azab, membuat dosanya diampuni, memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat lain, orang ini nggak memiliki kebaikan yang lain selain itu. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Hibban serta Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajulan lam ya'mal khairan qatta." Wa kana yudayyinun nas fayaqulu li rasulih khudh ma tayassara watruk ma asara wa tajawwaz la'alla Allah yatajawazu anna. Falamma halak qala hal amilta khairan qatta qala la illa annahu kana li ghulam wa kuntu udayyinun nas فإذا بعثته يتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجوز لعل الله أن يتجاوز عنا قال الله قد تجاوزت عنك. Ada orang yang suka meminjamkan uang kepada orang lain, lalu ketika dia mati ditanya, apakah kamu pernah melakukan kebaikan? Dia menjawab tidak. Tapi ketika zaman dahulu waktu di dunia saya punya hamba saya suka meminjamkan uang. Ketika saya utus hamba saya ini, saya memberikan instruksi, ambil dari orang yang mudah untuk membayar, tinggalkan yang kesulitan dan bebaskan. Semoga Allah membebaskan kita. Karena hal itu, maka Allah berfirman, qad tajawaztu ank. Aku telah bebaskan kamu dari azab. Karena hal tersebut. Riwayat-riwayat yang seperti ini amat sangat banyak. Yang menunjukkan bahwa salah satu di antara penyebab seseorang dibebaskan dari azab, itu karena kita membebaskan orang lain dari kesulitan, menolong orang lain, dan selalu memberikan kemudahan kepada siapapun yang sedang mengalami kesulitan tersebut. Dan inilah bentuk kedua dari nasihat kepada sesama muslim, yaitu saling menolong hanya di atas kebaikan dan takwa. Jadi yang pertama saling mencintai. Yang kedua, saling menolong. Ketiga, memang ada berapa poin? Lebih dari 10 poin. Lebih banyak. Dikeraya we, orang nikreh turang ngeraya. Poin yang ketiga, ini lebih hebat daripada poin yang kedua. Kalau kedua mah ada timbal balik, saling menolong, saling membantu. Ini mah bukan karena
membalas kebaikan kita, tapi kita yang memulai melakukan kebaikan kepada sesama muslim. Dan inilah salah satu di antara wujud dari iman. Dari iman lahir ihsan. Apa ihsan? Bukan ihsan salah satu di antara tingkatan agama Islam, iman ihsan. Bukan itu yang dimaksud. Tapi ihsan dalam arti berbuat baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah kamu karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Apa bedanya ihsan dengan ta'awun? Ihsan ini perbuatan baik walaupun orang lain berbuat jahat kepada kita. Dan ini sesuatu yang istimewa. Kalau orang lain berbuat baik, kita balas dengan kebaikan, itu wajar ya enggak? Yang hebat adalah orang lain jahat, orang lain berbuat buruk, kita balas dengan kebaikan. Ini ihsan. Dan ini perintah Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Kata Ibnu Abbas, wa innamal ihsan an tuhsina ila man asa'a alaik. Ihsan itu bukanlah kalian berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kalian. Tapi ihsan itu adalah berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kalian. Idfa' billati hiya ahsan. Dan inilah salah satu di antara aplikasi dari iman. Tanpa ada ini kita tidak dikatakan beriman. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi minal khair. Hadis ini sering disalahartikan dan sering disalah fahami. Banyak orang yang mengartikan hadis ini, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Gitu ya? Salah, keliru. Nabi menyatakan la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai untuk saudaranya ma yuhibbuhu li nafsi, apa yang dia suka untuk dirinya minal khair, berupa kebaikan. Kalau diterjemahkan kata per kata seperti itu rada liar sedikit. Kalau ingin lebih jelas gamblang adalah tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk diri sendiri. Kita suka orang lain ramah kepada kita, maka kita pun ramah kepada orang lain. Kita suka kalau orang lain care, peduli, perhatian kepada kita, maka berikan kepedulian itu, perhatian itu kepada orang lain. Kita suka kalau orang lain menolong kita, kita tolong walaupun dia tidak minta pertolongan dan bantuan kepada kita, tapi kita tahu dia butuh pertolongan. Dia tidak minta tolong, tidak minta bantuan karena muruahnya, karena kepribadiannya, karena sifat kemuliaan akhlaknya. Dia pendam untuk diri sendiri, nggak mau bantu kepada orang, minta bantuan. Dia hanya mengeluh kepada Allah, tapi kita tahu dia butuh bantuan. Kasih. Dan ini kata Nabi la yu'minu ahadukum, enggak beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Ini salah satu di antara bentuk nasihat yang agung luar biasa.
Lakukan sebanyak mungkin kebaikan yang membuat mereka senang, yang membuat mereka bahagia, yang membuat mereka ini happy, yang membuat mereka nyaman, diminta atau tidak lakukan. Ini wujud keimanan. Tanpa ini, kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum melakukan hal tersebut. Berdasarkan hal itulah maka kita melihat ternyata aksi sosial, kepedulian kepada orang lain, perhatian, menolong, mempedulikan, melepaskan orang lain dari kesalahan, dari kesulitan, ini sesuatu yang luar biasa dan ini bentuk nasihat terhadap umumnya kaum muslimin. Ternyata ini yang membuat seseorang sangat dicintai oleh Allah. Ini yang membuat seseorang dianggap manusia terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ternyata menyebabkan seseorang memperoleh pahala yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla, melebihi besarnya pahala ibadah khusus kepada Allah. Diterangkan dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani. Nabi SAW menyatakan khairul ibad, atau disebutkan wa ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ini yang paling dicintai nih. Semakin banyak manfaat dia berikan kepada orang lain, semakin dicintai oleh Allah. Ini mengisyaratkan wajibnya ikhlas dalam beramal kepada sesama manusia. Allah yang balas. Allah yang memberikan kecintaannya kepadanya. Dan apabila Allah telah mencintai seseorang, para malaikat, malaikat Jibril, seluruh malaikat penghuni langit dan bumi, bahkan penduduk bumi akan mencintainya pula. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan, idza ahabballahu 'abdan yunadi Jibril. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan panggil Jibril. Lalu berkata, inni uhibbu fulan fa ahibbuh. Inni uhibbu fulan fa ahibbah. Aku mencintai si fulan, cintai si fulan olehmu. Maka Jibril pun mencintai dia. Lalu Jibril berkata kepada para malaikat, innallaha yuhibbu fulan fa ahibbu. Allah mencintai si fulan, cintai pula si fulan oleh kalian. Para malaikat semuanya mencintai dia. Salah satu di antara penyebab orang itu dicintai oleh Allah, orang itu memberi banyak manfaat kepada sesama manusia. Terserah manusia itu mau berterima kasih kepada jasa kita atau tidak, nggak ada urusan, nggak peduli. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang, tapi dari Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi SAW melanjutkan, wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim au taqdi anhu dainan au takshifu anhu kurbatan au tatradu anhu ju'an. Kata Rasulullah SAW, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati sesama muslim. Atau kalian melepaskan kesulitan dari mereka. Atau kalian melunaskan, membayarkan hutang mereka. Atau kalian menghilangkan rasa lapar dari diri mereka. Lalu di akhir hadis ini Nabi SAW menyatakan, fawallahi li an amsya ma akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid syahra. Demi Allah, kalau aku berjalan
bersama saudaraku untuk membantu dia dalam memenuhi kebutuhan dunia dia, itu lebih aku sukai daripada aku i'tikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Bayangkan i'tikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Malamnya tahajud, siangnya ya saum, ya tadarus, ya berzikir, ya berdoa, sebulan. Kebayang gedenya pahala. Tapi kata beliau, aku lebih suka mendampingi saudaraku untuk memenuhi hajat kebutuhan dunia dia daripada itikaf di masjidku ini selama sebulan. Makna lebih aku sukai aktsaruha ajra, lebih besar pahalanya. Jangan anggap enteng pahala dari aksi sosial, dari kepedulian kepada sesama muslim. Dan ini bentuk kemuliaan akhlak kepada sesama manusia. Dan ingat, pahala dari kemuliaan akhlak yang ditunjukkan kepada sesama muslim itu sebanding atau tidak kalah dengan pahala tahajud malam harinya, saum pada siang harinya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innal muslimal musaddad yudriku bihusni khuluqihi darajatas sawwamal qawwam. Sesungguhnya seorang muslim yang musaddad. Musaddad itu yang sederhana, tidak istimewa. Dia hanya mengamalkan amalan yang wajib, yang sunnahnya mungkin banyak ditinggalkan. Seorang muslim yang musaddad, yang sederhana dalam melakukan ibadah, tapi dia bisa meraih pahala orang ahli saum dan ahli tahajud hanya dengan kemuliaan akhlaknya. Kemuliaan akhlak melahirkan pahala yang tak kalah dengan ahli tahajud dan ahli saum di siang harinya. Karena apa? Karena itu wujud nyata dari kecintaan dia kepada sesama muslim. Dan inilah bentuk nasihat kita kepada umumnya kaum muslimin. Ini yang ketiga ya. Yang pertama, saling mencintai dengan sama muslim. Yang keduanya apa tadi? Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Yang ketiganya berbuat ihsan atau melakukan kebaikan bahkan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Keempat, kelima, keenam dan seterusnya kita akan lanjutkan nanti. Sekarang sudah habis waktu untuk menjelaskan dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah kriteria yang perlu kita miliki, yang perlu kita cintai itu sama muslim? Boleh pilih-pilih orang yang perlu kita cintai. Ya harus dipilih yaitu orang yang bagus agamanya, bagus akhlaknya. Adapun kalau muslim yang fasik, yang zalim, yang apalagi munafik, ucapan dan perbuatannya menyiratkan kebencian kepada Islam dan kaum muslimin, Allah murka, benci kepada mereka. Kita pun harus membenci dan murka kepada mereka. Yang dimaksud sabda Nabi alaihi salatu wassalam, awthaqu urul Islam al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali Islam adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Apa yang dimaksud cinta karena Allah, benci karena Allah? Yaitu mencintai sesuatu atau orang. Sesuatu itu baik amalan, tempat, waktu, atau orang yang Allah cintai. Wajib kita cintai. Kalau orang contohnya ya para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, para wali Allah. Termasuk sesama muslim wajib kita cintai. Kalau amalan, seluruh ibadah dan amal soleh dicintai oleh Allah. Kalau tempat, ya masjid Allah, Mekah dan Madinah dicintai oleh Allah. Kalau waktu, ya seperti Ramadan dan seterusnya.
10 hari pertama di bulan Dzulhijjah wajib kita cintai. Membenci karena Allah lah membenci sesuatu yang Allah benci. Baik orang seperti orang kafir, orang-orang musyrik, ghadiballahu alaihim, orang munafik, ya. Allah menyatakan ghadiballahu alaihim liyu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas saw. Sampai di akhir ayat ini ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Allah membenci mereka, Allah melaknat mereka, orang musyrik laki perempuan, orang munafik laki perempuan, Allah murkai, Allah laknat. Maka kita pun harus murka, benci kepada orang yang dibenci oleh Allah. Terus waktu yang dibenci oleh Allah tidak ada. Tapi kalau tempat ya ada. Seperti tempat-tempat maksiat, amal-amal yang dibenci oleh Allah, amal-amal dosa dan maksiat itu wajib kita benci. Jadi yang menjadi ukuran dicintai adalah agama. Semakin bagus agamanya, semakin kita mencintainya. Saya dikhianati oleh orang-orang yang saya bawa ke rumah. Dikasih makan, dikasih pekerjaan, tapi mereka berkhianat serta zalim terhadap saya. Orang-orang itu sudah tidak bekerja lagi di tempat saya. Tapi rasa sakit hati ini masih terasa. Ingin sekali memaki, bahkan lebih dari itu, tapi saya tahan-tahan. Bagaimanakah agar saya bisa melupakan kejadian yang sangat menyakitkan itu, sehingga saya bisa tenang dan nyaman hati ini menerima musibah tersebut? Taib, barakallahu fiik. Umpamanya ada orang yang kesulitan ekonomi, kita kasih pekerjaan, kita tampung di rumah, kita kasih makan, kita kasih uang gitu ya. Terus kita kasih pekerjaan, ternyata khianat, mungkin dusta, mungkin mencuri, mungkin korupsi dari uang perusahaan kita dan seterusnya. Nu asih dipulang sengit. Air apa dibalas dengan air tuba. Air apa? Air susu. Air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan keburukan. Sakit enggak? Badannya enggak ada yang sakit. Sakitnya di mana? Di sini, di dada, di hati. Teringat, geram, terbawa-bawa dalam sholat. Dalam sholat nangis. Bukan karena khusyuk. Tapi karena ingat ke orang yang khianat tadi ya. Hebat si ukhti itu. Setiap sholat nangis. Ditanya apa resepnya. Ingat terus tuh ke dia yang jahat. Bukan khusyuk ternyata. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama, kalau bisa ya, apa yang sudah dia curi itu diambil kembali, ambil. Suruh bayar, kalau nggak ada uang, sita barang-barangnya untuk memberi efek jerak kepada dia. Mungkin barang-barang yang dia miliki juga hasil dari nyuri dari kita. Kalau nggak mau, ancam, laporkan ke polisi dengan ada bukti dan saksi. Sebab kasus ini pernah ada seorang yang curhat ke saya begitu, dia melakukan itu. Dikumpulkan, dipanggil, kembalikan uang. Sekian nih berdasarkan data ini. Kalau enggak saya bawa data ini ke polisi. Akhirnya dia harus menjual mobil, punya mobil karyawan biasa. Dari hasil itu, menjual mobil, menjual rumahnya dia ngontrak. Daripada di penjara. Untuk memberi apa? Efek jerak kepada dia dan efek takut kepada orang yang belum berbuat seperti itu. Kalau bisa dipidanakan, pidanakan.
dengan bukti dan saksi. Itu pertama. Kedua, kalau nggak bisa begitu, orangnya sudah kabur umpamanya, nggak bisa dituntut secara pidana, nggak bisa dikembalikan lagi. Bagaimana caranya agar hati tenang? Ingat, dari beberapa sisi kita untung. Di mana letak keuntungannya? Keuntungannya dosa kita diampuni oleh Allah. Setiap musibah, penderitaan, baik fisik ataupun psikis yang dialami oleh seorang muslim itu menggugurkan dosa. Makin besar kadar penderitaan, makin besar kadar dosa yang gugur dari diri kita. Itu yang pertama. Kedua, kita dapat pahala. Dari apa? Dari dia. Orang yang zalim kepada kita itu mentransfer pahala dia ke kita. Apapun yang dia lakukan, kezaliman yang dia lakukan, baik menghina, menggibahi, ya, memarahi, atau mencuri barang kita, itu pahala dia otomatis di-offer ke kita. Jadi orang yang zalim, apapun bentuk kezalimannya kepada kita, sama dengan begini, sini dosa kamu saya ambil, nih pahala saya berikan kepada kamu. Siapa yang untung? Kita yang dizalimi. Dia rugi secara otomatis, dihukum dengan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan ini yang terakhir, doa kita makbul bagi orang yang zalim. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan da'watul mazlum mustajabatun wa in kana fajira. Doa orang yang dizalimi mustajab walaupun orang ini orang yang durhaka, bahkan orang kafir. Ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab wa in kana kafira. Takutlah kamu kepada doa orang yang dizalimi, karena antara doa itu dengan Allah nggak ada hijab walaupun dia orang kafir. Orang kafir dizalimi, berdoa kepada Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakinilah dengan kezaliman mereka dosa kita berkurang, dosa mereka bertambah. Pahala kita bertambah, pahala dia berkurang. Derajat kemuliaan kita lebih meningkat, derajat kemuliaan dia semakin terpuruk, semakin rendah, semakin hina dia, dunia dan akhirat. Dan kita punya satu doa yang apabila kita tembakan ke dia akan kena, akan dikabulkan. Ya, dengan ini insya Allah kita akan tenang. Wallahu a'lam. Apa yang harus didahulukan, umroh atau beli mobil? Ya umroh lah. Beli mobil mah tidak ada nilai ibadahnya. Umroh mah jelas ibadah ya. Saya yakin kalau anggaran untuk beli mobil dipakai umroh, dua-duanya dapat. Sepulang umroh Allah berikan rizki yang lebih untuk membeli mobil. Umpamanya kita ada budget untuk membeli mobil dengan harga 200 juta. Tapi belum haji, belum umrah. Wajib umrah dia. Kalau belum haji, wajib umrah. Kalau umpamanya haji daftar sekarang, aki-aki ini baru berangkat. Apalagi pas dapat jatah sudah lewat 65 tahun. Gagal kan? Umrah lah. Berempat umpamanya ya 200 juta. Insya Allah begitu pulang Allah berikan rezeki yang 500 juta. Sebab haji dan umroh tidak akan mengurangi rezeki, bahkan akan memancing turunnya rezeki dengan jumlah yang berlipat, yang lebih besar ya. Umroh, segera daftar untuk September, yuk dengan saya umroh. Promosi kebaikan nggak apa-apa. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga. Amin wa iyyakum. Anak ingin meminta doa
Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada orang tua ana. Semoga bisa segera bisa duduk di taman-taman surganya Allah berbarengan dengan kami. Barakallahu. Ya amin. Semoga orang yang bertanya ini diberikan anugerah oleh Allah berupa hidayah untuk kedua orang tua dan keluarganya ya. Dan kita semua insya Allah. Saya telah dilamar oleh seseorang, ikhwan. Aduh telat Telat tahunya. Insya Allah sebentar lagi saya akan menikah. Tapi, tuh ada tapinya. Kedua orang tua saya adalah golongan NII. Salah satu faham takfiri, khawarij. Di mana ketika akan menikah dengan saya, ikhwan tersebut harus bersyahadat lagi. Tuh kan? Karena menganggap di luar mereka kufur. Harus bersyahadat lagi. Saya dan ikhwan tersebut tidak mau dan menolak untuk bersyahadat pada golongannya. Tuh. Mohon nasihat Ustaz karena kemungkinan besar jika ikhwan tersebut tidak bersyahadat lagi, pernikahannya mungkin akan batal dan saya harus menikah dengan golongan NII lagi. Jazakallahu khairan. Gimana ya? Bagusnya ada yang lebih penting daripada urusan nikah. Nikah mah urusan ke-18. Urusan pertama sampai ke-17 adalah nasihati dakwahi orang tua. Dari apa? Dari pemahaman yang menyimpang dan keliru tadi. Terutama ini menyangkut tauhid loh. Bersyahadat lagi. Tanya, apakah maksudnya dia itu masih kafir atau gimana? Kalau masih kafir, apa landasannya? Bantah argumentasinya. Umumnya kita tahu karena latar belakang kita juga dulu bertemu dengan orang-orang seperti itu. Pertama nih, mereka menganggap semua orang sebelum syahadat kafir. Karena rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Mereka bertanya kepada kita, kapan kamu syahadat? Syahadat dengan niat masuk Islam. Kalau dijawab kita mah setiap sholat juga syahadat gitu ya. Mereka akan membantah, itu mah syahadat dalam sholat. Bukan dengan niat masuk Islam, innamal a'malu binniyat. Jadi tidak sah. Kita kan mikir iya ya kapan. Nah, padahal rukun Islam pertama adalah syahadat. Kamu belum Islam kalau gitu. Salat kamu aja nggak sah karena belum Islam. Ayo syahadat ke saya. Kan gitu. Kalau kita membantah, saya mikir-mikir dulu di rumah. Dia akan berhujjah. Kalau nanti pulang ke rumah kamu ketabrak mobil, mati. Belum syahadat. Mending sekarang syahadat gampang, mikirnya nanti. Akhirnya bersyahadat dengan niat masuk Islam, pulang ke rumahnya bapaknya kafir, ibunya kafir, imamnya di masjid kafir, nggak mau berjamaah. Bahaya nggak? Bahaya. Apa bahaya secara sosial dan politik? Dia menganggap orang lain kafir, halal darahnya, halal hartanya. Nyolong itu ibadah menurut mereka. Menganggap ini fa'i, harta rampasan dari orang yang belum Islam. Bahaya enggak? Super bahaya. Kita bantah mereka. Yang dimaksud rukun Islam pertama syahadat itu bagi orang yang tadinya kafir mau masuk Islam wajib syahadat. Kalau langsung sholat, saum, haji enggak sah sebelum bersyahadat. Bagi orang yang tadinya kafir mau masuk Islam.
Tapi bagi orang yang lahir dari keluarga muslim, dia muslim. Ayat dan hadis yang sahih. Ayat surah Ar-Rum ayat ke-30 menyatakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim. Hadapkan wajahmu kepada agama ya ini secara lurus. Agama apa? Agama Islam. Itulah fitrah Allah. Agama Islam ini fitrah Allah yang seluruh manusia diciptakan di atas fitrah itu. Makanya semua bayi yang lahir itu lahir di atas Islam. Di atas fitrah. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada satupun bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah. Abu Hurairah radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis ini menjelaskan, atadruna mal fitrah? Tahu nggak kalian apakah fitrah yang dimaksud dalam hadis ini? Al fitratu hil Islam. Fitrah yang dimaksud di sini adalah Islam. Lalu beliau membacakan Ar-Rum 30 tadi. Menunjukkan semua bayi yang lahir sebagai seorang muslim walaupun orang tuanya kafir. Orang tua Yahudi, Nasrani atau Majusi. Makanya lanjutan dari hadis itu adalah fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang nanti akan menyahudikan dia, menasranikan dia atau memajusikan dia. Kalau kedua orang tuanya Yahudi, anaknya ini lahir Islam, di atas Islam. Nanti kalau udah gede diyahudikan. Kalau orang tua Nasrani, kalau sudah gede dibaptis jadi Nasrani. Begitu juga agama lain. Tapi kalau oleh orang tuanya tidak diapa-apakan, begitu bro lahir dari keluarga Yahudi, lalu diberikan kepada keluarga Muslim, lalu dididik sholat, ngaji dan seterusnya, dia sudah muslim tanpa harus syahadat lagi. Karena lahir di atas Islam. Makanya tidak ada riwayat Nabi SAW mensyahadatkan Hasan dan Husain. Tidak ada riwayat para sahabat mensyahadatkan anak-anaknya, hayo kalian masuk Islam, syahadat ke kami. Ada begitu? Nggak ada. Karena sudah Islam dari lahir. Apalagi keluarganya muslim, ya. Patahkan argumentasinya. Kalau sudah patah argumentasi, masa merekedeweng. Merekedeweng itu apa ya? Ngeyel, ngotot, kekeh peteke di atas kebatilan, ya. Itu yang pertama. Kedua, dia suka berhujjah dengan banyak hadis. Kadang hadisnya sahih. Kadang hadisnya dhaif, bahkan jiddan. Di antara hadis yang dhaif adalah la islama illa bil jamaah wa la jama'ata illa bil imarah wa la imarata illa bil imamah wala illa bi ta'ah wala ta'ata illa bil imamah, atau wala ta'ata illa bil bai'ah wala bai'ata illa bil imamah. Tidak ada Islam tanpa jamaah. Jadi kalau yang enggak punya jamaah bukan Islam, kafir. Wala jama'ata illa bil imarah, tidak ada jamaah kecuali dengan imarah, dengan kekuasaan. Tidak ada kekuasaan kecuali dengan ketaatan. Tidak ada ketaatan kecuali dengan baiat. Dan tidak ada baiat kecuali dengan imam. Itu. Sering mendengar hadis ini? Sering. Hadis ini dhaif jiddan. Dan lafadznya tidak begitu. Hadis ini dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Imam Ad-Darimi menyatakan hadis ini dhaifun jiddan. Orang-orang seperti itu hanya mengumpul ayat dan hadis yang menurut mereka mendukung keyakinan mereka, tapi bodoh dari ilmu mustalahul hadis. Dahulu saya orang yang sering berdebat dengan terutama orang-orang NI seperti itu. Saya tanya hadisnya mana, riwayat siapa dalam kitab. Nah, ngabige itu. Ngabige itu apa ya? Mati kutu, nggak bisa jawab.
Karena rata-rata mereka bodoh tentang ilmu syar'i. Semangat gede, ilmu tidak ada. Nggak belajar mustalahul hadis, nggak belajar tafsir. Ada ayat benar tapi disalahpahami. Yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Ayat itu. Pada hari itu Allah memanggil seluruh manusia beserta imam-imam mereka. Dia tanya, imam kamu siapa? Coba nih ayat. Kalau nggak punya imam, gimana di akhirat? Ini ayat ini benar. Tapi dia salah memahami, disangkanya imam di sini pemimpin kelompok. Padahal imam yang dimaksud sana adalah kitab catatan amal. Makanya lanjutan dari ayat itu, faman utiya kitabahu biyaminihi. Siapa orang yang diberikan kitab catatan amalnya dengan sebelah kanan. Itu imam itu maksudnya adalah catatan amal. Tapi mereka yakinkan, tegaskan, pastikan imam di sinilah pemimpin. Pemimpin kamu mana? Jadi langsung ayat-ayat difahami oleh otak mereka tanpa ilmu dan sangat diperoleh kepentingan pemahaman takfiri mereka. Oleh karena itulah maka patahkan saja argumentasinya, ya. Saya menganjurkan sampaikan omongan ini kepada mereka agar mereka datang. Yuk kita berdiskusi. Datang ke pengajian boleh, ke rumah boleh, ya, agar kita memperoleh kebenaran dari hal tersebut. Itu yang lebih penting, dakwahi. Ya, semoga memperoleh hidayah dan semoga setelah memperoleh hidayah mereka rujuk tobat dari kekeliruannya, lalu mengizinkan ukhti tadi menikah dengan ikhwan yang sefaham dan semanhaj. Semoga Ustaz selalu dalam kesehatan dan keberkahan. Alhamdulillah. Amin wa iyyakum. Bagaimana jika kita menasihati orang yang merokok namun tetap merokok karena masih sehat katanya sampai sekarang? Apa hukumnya membelikan rokok dan menjualnya? Ada beberapa orang yang memang tidak bisa dinasihati. Walaupun mereka menerima alasan dari keburukan amal mereka tersebut. Salah satunya perokok. Mereka tahu ini buruk secara medis ya, secara sosial iya, ya, kesehatan iya, tahu. Tapi intinya mereka itu sudah nyandu. Maka untuk membela kebiasaannya mereka ngarang-ngarang hujah, alasan, argumentasi. Makanya susah. Kecuali kalau mereka sudah dapat hukuman yang diakibatkan karena merokoknya. Yang susah dinasihati selain perokok siapa coba? Orang yang kasmaran, yang jatuh cinta. Diterangkan itu beda agama, beda keyakinan dan seterusnya. Biar nanti saya bimbing masuk Islam. Kan gitu. Dia ini jahat, jelek loh. Enggak, itu menurut kamu aja, menurut saya baik. Kalau toh jahat nanti saya akan nasihati. Kan gitulah. Wah susah lah kalau sudah jatuh cinta sama ya. Sehingga ada peribahasa kalau cinta sudah melekat. Terusnya apa? Sudahlah, teruskan sendiri ya. Termasuk yang susah dinasihati pelaku kebidahan. Nah, kita fokus ke rokok ya. Susah memang. Hanya hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang membuat dia itu bisa berhenti dari merokok ya. Nasihat banyak, penjelasan medis banyak, bahaya rokok banyak. Peringatan keras dari pemerintah sampai sekarang menyatakan merokok membunuhmu. Dulu sangat keras, merokok bisa menyebabkan penyakit ini mengerikan. Sekarang tambah mengerikan lagi, merokok membunuhnya.
membunuhmu. Terus ada gambarnya mengerikan, gambar orang yang tenggorokannya bolong akibat rokok. Kekeh tuh. Mungkin suatu saat pemerintah memberikan yang lebih keras lagi. Sekali merokok mati kamu. Mungkin gitu ya. Suatu saat. Dan tetap rokok akan laku keras di pasaran. Pengusaha rokok adalah orang yang terkaya di negaranya masing-masing ya. Siapa orang terkaya di Indonesia? Produser rokok. Pengusaha rokok. Tapi mereka sendiri tidak merokok. Dan mewanti-wanti ke keluarganya jangan sekali-kali merokok. Merokok mau untuk orang lain yang sakitnya, kita yang kaya. Saya pernah menceritakan sebuah kisah tentang pemuda. Pemuda ini menuliskan sendiri di media sosial udah bertahun-tahun lalu. Kata dia, dulu saya seorang perokok. Datangkan 1000 ayat yang menjadi tentang haramnya rokok, saya bantah dengan 2000 ayat. Bahwa rokok itu halal. Berikan penjelasan dari aspek medis bahwa rokok itu berbahaya. Saya akan bantah dengan 2000 argumentasi yang menyatakan rokok itu bermanfaat dan sehat. Pokoknya semua nasihat tentang haramnya dan buruknya rokok bisa dia bantah. Dia baru tobat setelah mengalami kasus, dia menikah, dia punya anak, bayi, disayangi, diciumi gitu ya. Tapi dia tahu kalau merokok di hadapan bayi berbahaya. Kalau dia ngerokok keluar ke hutan. Beres ngerokok balik lagi, mana anakku? Gitu. Sampai akhirnya anaknya batuk-batuk. Ya berhenti menangis, napasnya ngorok. Dibawa ke dokter, di ronsen ternyata ada flek di paru-parunya. Dokter nanya, bapaknya suka ngerokok? Saya suka, tapi saya nggak pernah ngerokok di rumah karena tahu ini buruk tuh, ngaku itu buruk. Ya bagus untuk anak istri saya setiap ngerokok keluar. Setelah beres baru. Dokter bilang, tahu nggak apa yang terjadi ketika kamu merokok? Nikotinnya nempel di wajahnya, di bajunya, di kepalanya. Dan setelah beres ngerokok pulang ke rumah, terus nafas. Nikotinnya nempel di paru-paru, ketika bernafas dia hembuskan bakteri, racun, nikotin dari nafasnya. Keisap oleh anaknya, oleh bayi yang masih riskan. Belum memiliki imunitas yang cukup, keisap. Dan ketika diciumi, si anak menyedot udara yang mengandung nikotin yang nempel di wajah bapaknya, di baju bapaknya. Kalau umpamanya setiap ngerokok, beres merokok, mandi gitu ya, ganti baju. Tetap nafasnya mengandung banyak kuman, bakteri, dan nikotin. Keisap oleh anaknya. Sampai anaknya mati. Dalam keadaan menderita sebelumnya. Nangis-nangis dia. Baru dia berfatwa, rokok haram. Hanya karena dengan kasus itu. Apakah para perokok harus menunggu musibah seberat itu untuk berhenti? Ya. Oleh karena itu kita hanya bisa mendoakan semoga para perokok berhenti. Karena kezoliman yang nyata bukan hanya kepada diri sendiri, kepada orang lain. Jadi ketika perokok itu merokok di luar, dia nggak pernah di rumah. Masuk ke rumah, nafasnya, kemudian bajunya, rambutnya itu mengandung bakteri, nikotin dan racun-racun dalam rokok, itu nempel di dinding, udaranya dipenuhi oleh nafas dia yang mengandung racun dan nikotin, terisap oleh istrinya, oleh anak-anaknya, oleh orang tua, oleh semua orang yang ada di sana, meracuni tanpa disadari. Kurang zalim gimana para perokok, coba ya. Karena itu semoga para perokok ini
berhenti atas hidayah dari Allah Azza wa Jalla sehingga bisa memberikan kemaslahatan bagi diri dan orang-orang sekitarnya. Cukup ya sampai di sini, insyaallah kita akan berjumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.